Baik, perkenalkan nama saya Esther Karin Dwijaya dengan NIM 67-2019-019 dari kelas Teknik Optimalisasi D. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang kedua. Jadi hampir sama ya seperti tugas pertama yang kemarin. Namun hanya saja di sini kasusnya kita menggunakan kasus perusahaan mesin, dimana kalau mesin itu kan tidak bisa dibagi ya atau dibagi setengah kalau misalnya nilai akhirnya itu desimal atau dan sebagainya. Makanya di sini kita akan melakukan teknik pembulatan dimana disebut dengan round off. Jadi langsung saja, saya di sini menggunakan Google Colab dan kasusnya di sini adalah sebuah perusahaan memiliki dua jenis produk, yaitu drum dryer dan juga spray dryer. Nah, jadi sebelum kita masuk ke soalnya lebih lanjut, kita masuk ke Google Colab yang terlebih dahulu, dimana di sini kita menginstal pulpnya terlebih dahulu ya dengan cara pip install pulp. Nah, kalau misalnya sudah terdownload dan juga sudah terinstall seperti ini, kita import nih. Kita import pulpnya dan juga import math library dari linear programmingnya tersebut. Selanjutnya di sini kita akan menuliskan masalah apa sih yang bakalan kita pecahkan dari tugas ini. Di sini kita menggunakan profit maximizing problem atau dimana kita mencari keuntungan maksimal dari tugas 2 ini. Sama seperti kemarin ya teman-teman. Jadi di sini drum dryernya itu kita inisialisasikan menjadi X1 dan juga spray dryernya ini kita inisialisasikan menjadi X2 dengan low boundnya atau batas bawahnya itu adalah 0. Selanjutnya di sini ada keuntungan maksimalnya atau kita sebut dengan profit. Dari tiap jenis produk itu memberikan keuntungan. Di sini drum dryer memberikan keuntungan 70 juta per unitnya. Atau kita inisialisasikan dengan 7 dikali X1 dan juga spray dryer memberikan keuntungan 60 juta per unitnya atau di sini kita inisialisasikan menjadi 6 dikali X2. Jadi di sini selanjutnya kita akan menuliskan constraint-nya, di mana constraint-nya itu didapat dari waktu masing-masing produksi untuk melakukan tahapan produksi di mana ada kelistrikan dan juga perakitan. Di sini kelistrikan, waktu untuk kelistrikan yaitu 2 jam untuk drum dryer dan juga 3 jam untuk spray dryer dengan waktu kurang dari 12 jam ya. Jadi di sini kita tulis dengan 2 dikali X1 ditambah 3 dikali X2 kurang dari sama dengan 12 jam. Dan juga untuk waktu perakitannya itu 6 jam untuk drum dryer, 5 jam untuk spray dryer dan dengan waktu kurang dari 30 jam. Jadi di sini kita inisialisasikan dengan 6 dikali X1 ditambah dengan 5 dikali X2 kurang dari 30 jam. Selanjutnya kita tes solve dan juga kita tampilkan status dari tugas kita ini dan muncullah status optimal. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan atau menampilkan nilai X1 dan X2-nya sebelum kita bulatkan. Jadi di sini kemarin ya kita dapat kalau misalnya kita kerjakan secara manual itu kita mendapatkan nilai X1 itu 3,75, X2 itu 1,5 dan juga profit maksimalnya itu 35,25. Dan di sini kita akan masuk ke tahap pembulatan di mana X1 besar itu adalah variabel untuk yang sudah dibulatkan, di mana kita akan melakukan round atau pembulatan ke atas dari nilai X1 kecil ya. X1 kecil itu adalah nilai dari X1 sebelum dibulatkan. Nah, di sini kita akan masuk ke proses pembulatannya, di mana di sini saya inisialisasikan menjadi X1 besar dan juga X2 besar. Pertama kita bulatkan terlebih dahulu nilai X1-nya, yaitu kita bulatkan dengan ke atas dengan round dari X1 atau dari nilai X1. Selanjutnya untuk X2-nya kita bulatkan ke bawah dengan cara math floor dari nilai X2-nya. Selanjutnya objektif atau nilai keuntungan maksimalnya itu kita kalikan dengan nilai dari X yang sudah kita bulatkan. Ini ya, jadi objeknya itu 7 dikali dengan X1 besar ditambah 6 dikali X2 besar, di mana X1 besar dan X2 besar adalah inisialisasi dari variabel yang sudah dibulatkan.
Selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari X1 dan juga nilai dari X2 dan juga nilai dari keuntungan maksimal yang sudah dibulatkan. Nah, di sini akan tampillah nilai X1 itu yang dari pertamanya 3,75 menjadi 4 dan juga nilai X2 dari awalnya itu 1,5 menjadi 1. Selanjutnya keuntungan maksimalnya itu yang awalnya 35,25 menjadi 34. Itu saja untuk run off. Selanjutnya kita akan masuk ke branch algoritma. Jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai branch algorithm, di mana tadi kan kita sudah belajar mengenai run off atau pembulatan. Nah, di sini kasusnya kita masih menggunakan kasus yang sama, yaitu masih perusahaan mesin tadi ya. Tapi hanya saja di sini kita melakukan pembulatan dengan cara percabangan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke soalnya, kita masuk ke Google Colab-nya terlebih dahulu, di mana kita di sini harus menginstal kembali pulp-nya seperti biasa, yaitu dengan menggunakan pip install pulp-nya. Selanjutnya kita import pulp yang sudah kita install tadi. Selanjutnya sama seperti yang kita lakukan di awal, di mana kita variabelkan terlebih dahulu atau kita inisialisasikan terlebih dahulu dari produk dari tugas ini ya. Jadi drum dryer itu X1 dan juga spray dryer itu X2 dengan batas bawahnya itu 0 dan juga batas atasnya known dengan tipe datanya itu adalah float. Selanjutnya di sini kita juga akan menuliskan permasalahan yang akan kita cari di tugas ini, yaitu kita akan mencari keuntungan maksimal dari tugas ini. Selanjutnya kita juga akan menuliskan constraint-nya, di mana constraint-nya itu didapat dari dua tahapan proses dari produk. Dan di sini kita juga menuliskan objektif, di mana di sini objektif itu ada nilai keuntungan yang dihasilkan dari tiap-tiap produk. Tadi sudah saya sebutkan di round off tadi, jadi ini sama saja. Selanjutnya kita juga akan menuliskan status dari tugas ini dan juga kita akan menampilkan kita akan menampilkan nilai X1, X2 dan juga profit maksimal yang didapat sebelum kita bulatkan. Dan jadi di sini kita run terlebih dahulu. Kita tampilkan dan di sini terdapat X1 3,75, X2 itu 1,5 dengan profit maksimalnya itu 352.500. Nah, di sini karena nilai X1 dan juga X2-nya itu belum bulat dan belum visible, maka kita akan melakukan percabangan di mana akan dicabangkan menjadi cabang A dan juga cabang B. Nah, kita masuk ke kasus yang pertama nih, cabang yang pertama yaitu cabang A, di mana nilai 3,75 nilai X1-nya ini kita bulatkan ke atas terlebih dahulu menjadi 4. Jadi X1-nya ini kita rubah menjadi 4. Sama seperti tadi ya, kita masukkan nilai keuntungan maksimalnya, kita juga masukkan constraint-nya, lalu kita ubah X1-nya menjadi 4. Selanjutnya kita tampilkan statusnya, lalu kita tampilkan nilai X1 dan juga X2 dan juga profit maksimalnya. Setelah nilai X1-nya itu kita rubah menjadi 4. Jadi kita run dulu dari importnya ini, lalu kita run dari cambakannya. Nah, didapatlah statusnya optimal dan X1-nya itu menjadi 4. Ini berarti udah bulat ya. Dan juga X2-nya itu 1,2 dan profit maksimalnya 35,2. Nah, dari cabang A ini belum visible teman-teman, karena di sini X2-nya itu masih 1,2, masih bentuk desimal dan juga belum bulat, maka nanti cabang A ini kita akan cabangkan kembali. Tapi itu akan kita proses nanti. Kita masuk ke cabang B dulu. Di mana nilai X1 tadi 3,75 itu kita bulatkan ke bawah menjadi 3. Ini ya, jadi tadi cabang A itu kita bulatkan ke atas menjadi 4, tapi di cabang B ini kita bulatkan ke bawah menjadi 3. Sama saja untuk codingannya ya. Di sini hanya saja kita ubah X1 itu menjadi 3. Lalu kita run terlebih dahulu importnya. Setelah itu kita run untuk cabang B-nya. Dan di sini maka kita dapatkan statusnya optimal dengan X1-nya itu 3, X2-nya 2 dengan profit maksimal itu 33,0. Nah, karena nilai X1 dan juga X2-nya ini udah bulat, maka dari cabang B ini sudah visible dan tidak perlu kita cabangkan lagi teman-teman, karena X1 dan juga X2 itu sudah bulat. Nah, selanjutnya kita lihat nih dari cabang 2 tadi kan X2-nya masih belum itu ya, masih belum bulat. Maka dari cabang A ini, dari X2-nya ini, dari 1,2-nya ini kita cabangkan lagi menjadi cabang C dan juga cabang D.
Nah, di sini dari nilai X2-nya itu 1,2 itu coba kita bulatkan ke atas, yaitu 2 menjadi 2 ya. Karena di sini X1-nya 4 dan juga X2-nya 2. Kita run dulu, kita coba run dulu dengan run importnya dulu. Lalu kita run cabang C-nya. Ini statusnya invisible, kenapa? Karena X1 dan juga X2 nya itu 4,2, dimana itu adalah nilainya itu di luar dari nilai grafik ya teman-teman. Jadi dari percabangan C ini tidak perlu kita lanjutkan lagi karena tidak memenuhi syarat, maka dari itu kita hentikan dari sini saja untuk cabang C nya. Kita lanjut ke cabang D, dimana nilai dari 1,2 nya ini itu kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Jadi di sini kita tulis ya X2-nya itu 1. Jadi kita dapatkan dengan kita print dulu atau kita run dulu, maksudnya kita run dulu importnya. Selanjutnya kita run untuk cabang D. Nah, di sini kita dapatkan statusnya optimal dengan X1-nya 4,16667 dan juga X2-nya 1,0. Dengan profit maksimalnya 35,16. Dan di sini teman-teman belum visible juga. Kenapa? Karena X1-nya itu masih 4,167, masih berbentuk desimal dan juga belum bulat. Maka dari itu dari cabang D ini kita cabangkan lagi menjadi cabang E dan juga cabang F. Jadi di sini kita melakukan percabangan terus ya teman-teman sampai nilai X1 dan X2-nya itu benar-benar bulat gitu. Dan juga memenuhi nilai maksimal yang didapat dari perusahaan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke cabang E, di mana nilai dari X1-nya itu kita ubah menjadi 4 atau kita bulatkan ke bawah gitu ya. Dan di sini maka dari itu kita run dulu importnya. Setelah itu kita run dari cabang E-nya. Nah, maka dari itu di sini kita dapatkan statusnya optimal dengan X1-nya 4 dan juga X2-nya 1 dengan profit maksimalnya 34,0. Jadi untuk cabang E-nya ini udah visible dan juga X1, X2-nya itu sudah bulat dan juga profit maksimalnya sudah bulat. Lanjut kita masuk ke cabang F, di mana nilai dari 4,1-nya ini kita bulatkan ke atas menjadi 5. Nih ya, jadi X1-nya kita ubah menjadi 5. Kita run dulu importnya. Lalu kita run cabang F-nya. Dan kita dapatkan nilai hasil akhirnya itu optimal, yaitu dengan X1 5 dan juga X2 0 dengan profit maksimal yang dapat 35,0. Jadi itu saja teman-teman penjelasan mengenai round off dan juga branch algorithm. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf dan juga terima kasih sudah menonton.